Kontrakan tua bagian 2. Siangnya, aku melanjutkan rutinitasku seperti biasa dan menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan. Sampai pada suatu hari, kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun dan sampai di rumah saat menjelang maghrib. Kami pun mandi segera bergantian. Aku mendapatkan giliran terakhir karena kebetulan hari itu mengalami malas-malasan. Jadi aku mengalah karena lain mengejar waktu maghrib, sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib, apalagi dalam keadaan malas seperti ini. Di mana saat-saat seperti itu rentan dengan gangguan makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk, samar-samar aku mendengar seseorang memanggil namaku. Awalnya lirih dan kupikir itu suara sepupuku yang wanita. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku. Karena penasaran, aku pun menyahuti panggilan itu. "Siapa ya?" teriakku. "Ini aku, Kak Irma," sahutnya. "Ada apa?" tanyaku lagi. Tapi sudah tidak ada sahutan lagi. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapakah Irma itu? Apa temannya Zahra? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat, apakah ada temannya atau saudara yang bernama Irma yang datang. Dia pun heran dan menjawab tidak ada. Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Malah dia yang ketakutan. "Kak, logikanya ya, ini maghrib gak mungkin ada orang yang berkunjung, karena kurang sopan berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus kakak lihat gak tulisan itu?" Tunjuk Zahra ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit, tapi sudah kelihatan sangat usang. Aku pun heran, ada apa sama roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya di luar tabel roster. Aku pun melihat ke sudut roster tersebut dan ternyata di sana tertulis Irma Zulistikawaty, dan tepat di atas tabel tertulis roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 9697. Apa? Aku terhenyak. Spontan Zahra merapat ke arahku sambil merangkul tanganku erat-erat. Tapi aku segera menguasai keadaan. Kamu ini kayak orang tak punya iman saja. Habis sholat tuh, masa takut sama yang begituan? Takut tuh sama Tuhan, bukan sama hantu, ucapku sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana, walaupun sebenarnya bulu kuduku juga merinding. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu kepada tetangga tentang seorang anak yang bernama Irma itu. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu. Mereka malah heran, kenapa aku bisa tahu Irma? Aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di kamar atas. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 16.30. Saat itu, aku baru bangun dari tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur. Jadi, aku sedikit santai.